Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sore hari ini, menjelang sore, kita berjumpa kembali dalam lanjutan kuliah pada program studi KPNK jurusan Kemaritiman Politeknik Negeri Samarinda. Mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Ini merupakan pertemuan ketiga, jadi agak berbeda. Saya akan merekam video dan kemudian share ke adik-adik untuk ditonton dan sekaligus untuk dipelajari. Adapun media absen atau untuk daftar hadirnya nanti komentar saja di kolom komentar YouTube. Kolom komentar YouTube di bawah nama, kemudian NIM dan kelas untuk dasar saya untuk daftar hadirnya. Jadi nanti di kolom komentar saja ya, di daftar hadir di kolom komentar YouTube. Jadi video ini nanti akan saya share ke YouTube. Ya, langsung saja untuk pertemuan ketiga ini kita akan masih membahas mengenai negara terkait dengan fungsi terkait dengan sifat, unsur, dan fungsi negara. Ya, langsung saja kita mulai. Ini adalah pertemuan ketiga untuk mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan pada jurusan Kemaritiman Politeknik Negeri Samarinda. Adapun tema pada pertemuan ketiga ini adalah sifat negara, unsur negara, dan fungsi negara. Pertama-tama kita akan membahas mengenai sifat negara. Nah, tentunya sifat organisasi negara berbeda dengan organisasi lainnya. Sifat negara antara lain, yang pertama, sifat memaksa. Tiap-tiap negara dapat memaksakan kehendaknya baik melalui jalur hukum maupun jalur kekuasaan. Nah, di sini yang dimaksud melalui jalur hukum tentu yang dipahami selama ini bahwa negara memiliki aturan-aturan, memiliki regulasi-regulasi di mana dalam pelaksanaannya negara memiliki sifat memaksa, jadi mereka bisa memaksakan agar hukum itu dapat dipatuhi oleh masyarakatnya ataupun lembaga-lembaga yang ada ataupun organisasi-organisasi yang ada di negara tersebut. Kemudian apabila mereka tidak mampu atau tidak mau mematuhi aturan, maka ada sanksi yang dapat diberikan kepada orang-orang ataupun kelompok-kelompok yang tidak mau mematuhi hukum. Nah, kemudian untuk melalui jalur kekuasaan, di sini kenapa negara dapat memaksakan kehendaknya melalui jalur kekuasaan? Ya, di sini yang dimaksudkan adalah karena mereka punya hak sebagai penyelenggara negara, maka mereka berhak menggunakan haknya sebagai penyelenggara negara yang mereka dapatkan melalui misalnya seperti kita di Indonesia melalui pemilu mendapatkan suara terbanyak sehingga dia dapat menggunakan wewenang yang sudah diberikan, amanah yang sudah diberikan masyarakat tersebut untuk memaksakan ataupun memberikan aturan-aturan walaupun memang mungkin aturan-aturan tersebut belum ditetapkan melalui regulasi ataupun undang-undang, tapi sudah bisa dia menggunakan kekuasaannya ini untuk memaksakan kehendaknya dengan digarisbawahi oleh dasar kepentingan masyarakat. Nah, misalnya kondisi seperti saat ini, misalnya kondisi pandemi, mungkin belum ada saat-saat awal pandemi, belum ada aturan, belum ada regulasi yang mengatur bagaimana sih negara menghadapi kondisi corona atau kondisi COVID ini. Tapi karena kondisi sudah sangat mendesak, maka karena
kondisinya sudah sangat mendesak saat itu, maka ada beberapa pemerintah, ada beberapa pemerintah daerah maupun lembaga-lembaga di pusat yang mengeluarkan aturan-aturan agar dapat menekan angka penyebaran COVID-19. Nah, walaupun belum ada regulasinya, tapi sudah bisa menggunakan kekuasaannya sebagai penyelenggara negara atas dasar kepentingan umum untuk memaksakan kehendaknya sehingga masyarakat mematuhi apa yang sudah ditetapkan oleh negara. Kemudian yang kedua, sifat monopoli. Setiap negara menguasai hal-hal tertentu demi tujuan negara tersebut tanpa ada saingannya. Ya, tentu saja ada beberapa hal yang hanya negara yang boleh menyelenggarakannya. Tidak boleh misalnya ada diciptakan swastanya. Misalnya seperti apa? Yang paling sederhana itu seperti polisi dan tentara. Tidak mungkin ada polisi swasta, ada tentara swasta. Karena itu merupakan objek vital. Itu adalah merupakan hal yang sangat vital. Tugas polisi dan tentara ini harus dikuasai oleh negara. Tidak boleh diselenggarakan oleh pihak-pihak lain seperti swasta. Nah, misalnya seperti toko, itu kan bisa saja ada maaf jangan contoh toko, misalnya ada SPBU atau tempat penjualan bahan bakar minyak ya, SPBU misalnya, ada SPBU yang milik negara, dalam hal ini milik Pertamina, ada SPBU yang milik swasta. Itu boleh ada saingannya negara dalam penyelenggaraannya. Tapi untuk hal-hal yang sifatnya sangat vital seperti keamanan, kemudian pelayanan publik, ada beberapa hal yang tidak boleh diswastakan atau hanya negara yang boleh menyelenggarakannya. Kemudian yang ketiga, sifat negara adalah sifat totalitas. Segala hal tanpa terkecuali menjadi kewenangan negara. Contoh, semua orang yang harus membayar pajak, semua orang sama di hadapan hukum dan lainnya. Jadi negara memiliki kewenangan untuk semua hal di dalam kehidupan sosial maupun kehidupan bermasyarakat, bahkan sampai ke kehidupan ekonomi. Jadi sifatnya total. Mereka mengatur semuanya. Misalnya pakaian untuk bersekolah bisa ada aturannya dari negara. Misalnya pajak, orang yang punya mobil pajaknya sekian, orang yang punya tanah pajaknya sekian, pajak usaha sekian, pajak penghasilan sekian, dan tidak ada yang dikecualikan untuk hal-hal tersebut. Sama dengan hukum, tidak ada pengecualian di depan hukum, mau dia pejabat, mau dia misalnya orang kaya dan sebagainya, ketika dia melanggar hukum, mereka tetap harus diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Kemudian, negara merupakan wadah yang memungkinkan seseorang dapat mengembangkan bakat dan potensinya. Negara dapat memungkinkan rakyatnya maju berkembang melalui pembinaan. Nah, negara di sini memiliki sifat yang mampu mengembangkan masyarakatnya baik, bakat maupun potensinya. Nah, di semua bidang, bukan hanya terbatas untuk hal-hal tertentu. Kenapa negara wajib hadir sebagai wadah pengembangan masyarakatnya di bidang olahraga, di bidang seni, di bidang hal-hal lainnya. Negara harus memberikan dukungan dengan misalnya dengan fasilitas-fasilitas yang dengan sekolah-sekolah yang dapat menunjang ataupun dapat meningkatkan bakat dan potensi masyarakat yang ada di negara tersebut. Kemudian selanjutnya, unsur-unsur negara. Yang dimaksud dengan unsur-unsur negara adalah bagian-bagian yang menjadikan negara itu ada. Pada umumnya, unsur-unsur terbentuknya negara harus memenuhi unsur-unsur berikut. Yang pertama, ada yang dimaksud dengan wilayah daratan. Nah, negara satu dengan yang lainnya sering terjadi perang karena persoalan batas wilayah. Nah, untuk menetapkan batas wilayah, khususnya wilayah daratan, umumnya ditentukan berdasarkan perjanjian antar negara tetangga. Jadi kalau biasa sering masih terjadi perang, masih terjadi perselisihan antar dua negara yang bertetangga, biasanya memang dipacu oleh perbatasan yang tidak jelas. Perbatasan-perbatasan dua negara dapat
berupa perbatasan alam seperti ada batas sungai, kemudian ada batas danau, ada batas pegunungan atau batas lembah. Jadi itu yang dijadikan kedua negara sebagai batas atau batas yang disebut sebagai batas alam. Kemudian ada yang disebut perbatasan buatan seperti tembok, pagar, dan tiang-tiang tembok. Biasanya ini sering ditemui di daerah-daerah batas dua negara, misalnya antara Malaysia dengan Indonesia itu ada perbatasan, ada pintu perbatasan sebelah, misalnya di bagian Malaysia tentu dijaga oleh tentara Malaysia, di wilayah Indonesia dijaga oleh tentara-tentara dari Indonesia, dan setiap warga negara dari kedua negara jika ingin menyeberangi perbatasan tersebut tentu harus diperiksa dokumen-dokumennya. Nah, kemudian yang selanjutnya ada juga yang disebut sebagai perbatasan menurut ilmu pasti. Nah, ini menggunakan garis lintang atau bujur pada peta bumi. Jadi ini ditentukan secara keilmuan. Dan nanti disepakati juga, harus wajib disepakati oleh kedua negara. Kemudian unsur-unsur negara selanjutnya adalah wilayah lautan. Laut yang merupakan wilayah suatu negara disebut teritorial negara. Laut di luar teritorial disebut laut terbuka atau bebas. Tidak semua negara mempunyai wilayah laut seperti Swiss dan Mongolia. Swiss dan Mongolia ini ada di pegunungan, jadi dia tidak ada laut sama sekali. Kemudian pada umumnya batas wilayah laut teritorial 3 mil laut yang diukur dari garis pantai wilayah daratan suatu negara pada saat pantai surut. Jadi saat pantai surut kemudian baru diukur, itulah merupakan wilayah negara tersebut. Nah, setelah di luar 3 mil itu merupakan wilayah bebas atau laut terbuka, jadi siapapun bisa mengakses ke situ. Untuk negara Indonesia, batas wilayah laut teritorial mulai 21 Maret 1980 dengan batas zona ekonomi eksklusif ZEE adalah selebar 200 mil dihitung dari garis dasar laut wilayah Indonesia. Itu kalau wilayah lautan. Kemudian ada juga yang disebut wilayah udara. Wilayah udara adalah suatu negara adalah di atas wilayah daratan dan lautan negara yang bersangkutan. Kekuasaan atas wilayah udara suatu negara diatur dalam Perjanjian Paris tahun 1919 ya. Jadi wilayah yang berada di atasnya itu merupakan wilayah udara. Wilayah misalnya di bawahnya darat atau lautan, jadi di atasnya tersebut adalah wilayah udara sebuah negara. Kemudian ada yang disebut daerah ekstrateritorial. Berdasarkan hukum internasional, kapal-kapal laut yang berlayar di laut terbuka berbendera suatu negara tertentu juga merupakan wilayah negara yang bersangkutan. Tempat perwakilan yang disebut ekstrateritorial berarti tempat itu meskipun berada di wilayah negara lain, tetapi dianggap wilayah negara yang diwakili. Misalnya kantor kedutaan besar. Jadi misalnya ada kantor kedutaan besar Indonesia di Malaysia. Wilayah kantor tersebut walaupun berada di Malaysia itu adalah diakui sebagai wilayahnya Indonesia, khusus untuk wilayah kantor tersebut. Atau misalnya di dalam pagar kantor tersebut itu diakui sebagai wilayah Indonesia walaupun dia berada di Malaysia. Nah, itu diakui secara internasional. Begitu pula dengan kapal yang berlayar dan sudah masuk ke tadi yang disebut sebagai laut bebas, maka kapal tersebut dianggap sebagai wilayah negara sesuai dengan bendera yang dibawa oleh kapal tersebut. Kemudian ada yang disebut unsur negara selanjutnya adalah pengakuan dari negara lain. Jadi selain rakyat, ada wilayah dan ada pemerintahan yang berdaulat, masih ada satu unsur baru disebut sebagai negara, yaitu pengakuan dari negara lain. Kalau ini dikenal dengan istilah pengakuan secara de facto dan de jure. Nah, pengakuan de facto adalah pengakuan secara kenyataan berdasarkan fakta bahwa negara itu ada. Jadi jelas harus terlihat bahwa negara itu ada secara wilayahnya, ada masyarakatnya dan ada pemerintah. Jadi itu nyata terlihat, tidak boleh dianggap saya punya negara di sini tapi misalnya wilayahnya orang kan sekarang masih ada sekelompok orang yang mengenal wilayah-wilayah mistis, ada wilayah-wilayah
yang dikuasai makhluk halus dan sebagainya itu tidak diakui sebagai negara. Yang diakui sebagai negara itu adalah berdasarkan fakta bahwa negara itu ada, minimal dia terlihat bahwa negara itu ada. Kemudian yang kedua adalah pengakuan secara de jure, adalah pengakuan secara resmi sesuai dengan hukum internasional. Jadi sudah diakui oleh negara-negara tetangga, sudah diakui oleh organisasi-organisasi internasional seperti PBB dan lain sebagainya. Walaupun pengakuan dari negara lain merupakan tanda bahwa negara itu telah diterima untuk pergaulannya antar negara, untuk kerjasamanya antar negara, tapi walaupun tanpa pengakuan, sebuah negara dapat berdiri minimal memiliki 3 hal, yaitu rakyat yang bertempat tinggal di wilayah negara tersebut, kemudian wilayah negara dengan batas-batas tertentu, dan tentunya pemerintah yang berdaulat. Jadi itu minimal yang dimiliki oleh sebuah daerah atau sebuah wilayah baru bisa disebut sebagai negara, yaitu rakyat, kemudian ada wilayah dan ada pemerintah yang berdaulat. Kemudian selanjutnya ada yang dibahas juga di sini di pertemuan kedua ini adalah fungsi negara. Setiap negara memiliki fungsi yang berhubungan erat dengan suatu tujuan dibentuknya negara tersebut. Dalam hal itu, yang harus dilakukan negara antara lain sebagai berikut. Yang pertama, melaksanakan ketertiban, law and order, untuk dapat mencapai tujuan bersama dan juga untuk mencegah bentrokan-bentrokan di dalam masyarakat. Dalam hal tersebut, negara bertindak sebagai stabilisator. Jadi negara bersifat sebagai stabilisator, di mana mereka menjaga keamanan, mampu memanage bentrokan-bentrokan sehingga kondisi negara tertib, aman, dan nyaman untuk ditempati setiap warga negaranya. Kemudian fungsi negara yang kedua adalah mengusahakan kesejahteraan dan juga kemakmuran bagi semua rakyatnya. Pada masa sekarang, fungsi tersebut dianggap sangat penting, terutama ialah bagi negara-negara baru atau juga yang sedang berkembang. Jadi tidak mungkin mencapai kesejahteraan dan kemakmuran apabila tidak ada ketertiban di negara tersebut. Jadi negara terlebih dahulu harus menciptakan ketertiban dan keamanan, kemudian baru mengupayakan kesejahteraan dan juga kemakmuran. Nah, karena walaupun misalnya dalam kondisi awalnya negaranya sudah tertib dan aman, tapi ketika berjalannya pengelolaan negara ini ternyata masih ada masyarakat yang miskin, tidak sejahtera, ini juga dapat memicu kejahatan-kejahatan, bisa dapat memicu bentrokan-bentrokan, sehingga kembali lagi negara harus kembali melaksanakan ketertiban. Jadi sangat penting masalah kesejahteraan ini, karena masyarakat yang tidak sejahtera berpotensi melakukan kejahatan-kejahatan. Kemudian mengusahakan pertahanan untuk dapat menjaga kemungkinan serangan dari luar negara. Negara harus dilengkapi dengan alat-alat pertahanan yang kuat dan juga canggih. Jadi makanya sekarang negara-negara itu berlomba untuk memperkuat alutsistanya atau alat-alat tempurnya. Misalnya membeli banyak pesawat canggih untuk perang, membeli banyak tank-tank untuk persiapan perang, maupun kapal-kapal laut untuk persiapan perang, merekrut tentara-tentara, membeli senjata-senjata dan sebagainya untuk mempersiapkan pertahanan yang kuat sekaligus pertahanan yang canggih. Selain membeli alat-alat perang, mereka juga kadang membangun koalisi-koalisi, membangun sekutu-sekutu dengan negara-negara lain, sehingga ketika terjadi gangguan dari negara musuh, mereka akan bersekutu dan memperlihatkan kekuatannya bahwa saya ini sekutunya negara ini. Ya, tentunya negara-negara besar seperti Amerika, persemakmuran Inggris itu cenderung membentuk sekutu-sekutu agar lebih kuat menghadapi calon musuh-musuh mereka. Kemudian selanjutnya, negara juga perlu menegakkan suatu keadilan yang dilaksanakan dengan badan-badan peradilan seperti pengadilan. Jadi negara hadir sebagai penegak hukum sekaligus pelaksana peradilan yang adil melalui badan-badannya, melalui pengadilan, melalui kejaksaan, dan badan-badan peradilan lainnya yang ada di negara tersebut.
Kemudian fungsi negara. Nah, di sini kita mengutip ada beberapa ahli yang menyebut, misalnya John Locke menyebut bahwa fungsi negara yaitu legislatif, membuat undang-undang, kemudian eksekutif, melaksanakan undang-undang, kemudian federatif, mengurusi urusan luar negeri, perang, dan juga perdamaian. Kemudian untuk Muhammad Kusnardi SH, beliau mengatakan bahwa fungsi negara adalah melaksanakan suatu ketertiban, menghendaki kesejahteraan dan juga kemakmuran bagi rakyatnya. Nah, kenapa kita mengutip pendapat dari Montesquieu mengenai fungsi negara, yang beliau membaginya menjadi 3 tugas pokok yang kita kenal kalau di Indonesia trias politika. Jadi kenapa saya pilih Montesquieu? Karena Indonesia menganut fungsi tersebut. Yang pertama, fungsi legislatif, yaitu membuat suatu undang-undang atau membuat undang-undang. Nah, kalau kita di Indonesia, fungsi ini adalah DPR, DPRD. Jadi fungsinya ada lembaga yang membuat undang-undang, yakni DPR dan DPRD. Kemudian fungsi negara yang kedua adalah eksekutif, yakni melaksanakan undang-undang tersebut. Nah, eksekutif di sini mulai dari presiden, gubernur, bupati, camat, sampai perangkat-perangkatnya. Dia atau mereka yang melaksanakan undang-undang yang tadi dibuat oleh legislatif atau yang tadi dibuat oleh DPR dan DPRD. Kemudian fungsi yudikatif, yakni mengawasi agar semua peraturan yang dibuat dapat ditaati, maka ada fungsi yudikatif atau fungsi mengadili. Siapa yang menjalankan ini di Indonesia, yakni ada polisi, ada pengadilan. Jadi karena Montesquieu menganut fungsi negara berdasarkan trias politika ini. Jadi saya rasa cukup untuk pembahasan kita mengenai tujuan, sifat, kemudian tujuan dan fungsi negara. Jika ada pertanyaan bisa langsung ke WA, walaupun nanti ini saya share saja ke YouTube, saya upload saja ke YouTube untuk bahan adik-adik untuk mempelajari untuk pertemuan ketiga ini. Jadi untuk absennya saya ingatkan kembali agar memberi komentar pada kolom komentar YouTube, nama, kemudian NIM dan kelasnya sebagai dasar saya untuk mengabsen. Jadi jangan lupa juga YouTube saya di subscribe ya, like dan subscribe untuk menambah subscriber di akun YouTube saya. Jadi saya rasa cukup untuk pertemuan ketiga kita. Untuk kali ini kita menggunakan media YouTube karena supaya tidak bosan menggunakan Zoom terus. Jadi sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.